Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Octavia Yusrianti, NPM 181000259. Hello everyone, gimana nih kabarnya? Aku harap kalian selalu sehat ya. Jangan lupa selalu stay safe. Nah, kali ini aku bakal ngasih tahu kalian mengenai tentang tender. Nah, mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kita semua ya. Ini adalah tugas sekaligus UAS mata kuliah perbandingan hukum perdata. Dan aku akan membahas mengenai tender. A tender is an invitation to bid for a project or accept a formal offer such as a takeover bid. Tendering usually refers to the process whereby governments and financial institutions invite bids for a large projects that must be submitted within a finite deadline. The term also refers to the process whereby shareholders submit their shares or securities in their response to take over. Jadi, tender adalah suatu proses penawaran untuk memilih badan usaha atau perseorangan dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi setelah melalui proses berkompetisi. Dan tujuan tender adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga lelang yang seminimal mungkin dengan hasil yang semaksimal mungkin. Dan tiap pelaku usaha yang menjadi peserta tender memiliki posisi yang sama dan sederajat untuk mencapai kepentingannya. Dan sebuah tender atau bisa juga disebut pelelangan bisa merupakan tawaran pasti, tawaran tetap, dan juga sama sekali bukan tawaran. Contohnya jika dibuat tunduk pada kontrak. Dan berdasarkan kepemilikannya, tender dibedakan menjadi dua, yaitu pelelangan proyek pemerintah dan juga pelelangan proyek swasta. Sesuai dengan keputusan Presiden nomor 18 tahun 2000, kegiatan tender yaitu prakualifikasi, undangan tender, rapat penjelasan, peninjauan lapangan, pemasukan penawaran, dan juga pembukaan penawaran. Dan secara umum, tender meliputi tawaran pengajuan harga untuk yang pertama, memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan. Yang kedua, menjual barang atau jasa. Yang ketiga, membeli barang atau jasa. Dan yang keempat, mengadakan barang atau jasa. Ewan McIntyre menyatakan bahwa a contract is a legally binding agreement. In order for a contract to be created, one of parties must make an offer to the other party and the other party must accept this offer. Jadi, kontrak adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Dan di dalam tender, kontrak menjadi pelengkap untuk menghindari hal-hal yang mengakibatkan kerugian ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Kontrak dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam kesepakatan yang saling menguntungkan. Kontrak tertuang di dalam dokumen tertulis yang berisi persetujuan dari para pihak dengan syarat dan ketentuan sebagai bukti dari segala kewajiban. Kontrak juga sebagai dasar untuk pelaksanaan kewajiban mereka masing-masing. Kaitan kontrak dengan tender. Tender adalah proses penawaran untuk memilih badan usaha atau perseorangan dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi setelah melalui proses berkompetisi. Dan penawaran mengandung makna usulan untuk membuat kontrak. Pihak yang ditawari atau offer dengan penawaran ini memperoleh hak kehendak atau wihreh, yaitu hak untuk menerima atau menolak penawaran itu. Selain itu, jika dalam hukum kontrak pada umumnya sumber perikatan adalah perjanjian atau undang-undang, maka dalam kontrak kerja konstruksi sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Dan pada pelaksanaan tender harus efisien, efektif, terbuka, dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel. Dan sebelum tender atau lelang dan proposal atau penawaran diajukan,
perlu diadakannya unwizing atau Contractor Conference, Vendor Conference, and Pre-Bid Conference untuk menyiapkan calon penyedia barang atau jasa dalam memenuhi persyaratan tender. Di dalam kontrak terdapat asas yang berlaku dalam hukum perjanjian yang secara umum dipengaruhi oleh dua sistem hukum yang berpengaruh di dunia, yaitu yang pertama ada sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Dalam sistem hukum ini didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim selanjutnya. Dan di dalam sistem hukum Anglo-Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis, sejalan dengan dinamika masyarakat. Dan pada sumber hukum ini, peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas. Dan negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon atau common law ini seperti negara Inggris, negara Kanada, negara Amerika Serikat, dan setelah itu yang kedua ada sistem hukum civil law. Civil law ini adalah sistem hukum di negara kita, yaitu Indonesia. Sistem ini adalah sistem yang menganut peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan sumber hukum yang utama. Sistem hukum ini memiliki ciri-ciri adanya berbagai ketentuan hukum yang dikodifikasi. Perbandingan perjanjian kontrak dalam sistem hukum Anglo-Saxon atau common law dan civil law. Di dalam common law tidak secara tegas merumuskan unsur sebab yang diizinkan dan subjek yang pasti. Sedangkan dalam civil law system menjadi syarat suatu perjanjian atau kontrak. Selain itu juga, dalam civil law, hakim dapat memaksa salah satu pihak yang melakukan prestasi atas janji dalam kontrak yang sudah disepakati. Dan selain itu, pada negara yang menganut paham sistem hukum civil law, apabila telah terjadi penyesuaian kehendak dan telah disepakati oleh para pihak, maka sebuah dokumen prakontraktual telah memiliki kekuatan untuk melaksanakannya dan memiliki kekuatan yang mengikat, sehingga lahirlah hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh para pihak. Lalu, apa sih perbedaan dari perjanjian tender dalam hukum Anglo-Saxon yang dianut di negara Inggris dan hukum civil law yang dianut di negara Indonesia? Adapun perbedaan pertama yaitu terletak dari peraturan yang membahas mengenai tender, yaitu seperti negara yang menganut sistem hukum civil law, yaitu Indonesia, peraturan mengenai tender ada dalam undang-undang, lalu peraturan presiden. Namun jika negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon atau common law seperti di Inggris menggunakan Enterprise Act 2002. Itu adalah undang-undang dari Parlemen Britania Raya yang membuat perubahan besar untuk hukum persaingan UK sehubungan dengan merger dan juga mengubah hukum yang mengatur kebangkrutan itu membuat kartel ilegal dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun dan menyatakan bahwa tingkat persaingan di pasar harus menjadi dasar penyelidikan. Selain itu, dalam perjanjian kontrak sistem hukum Anglo-Saxon yang diterapkan di Inggris memiliki prosedur terjadinya hubungan kontrak, yaitu penawaran atau over dan perbedaannya atau acceptance, sedangkan sistem tender kolusif yang diterapkan di Indonesia tidak dimulai dengan penawaran dan penerimaan di Indonesia pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini akan diperiksa dengan pendekatan rule of reason. Dan kalimat yang menyatakan dapat mengakibatkan terjadinya itu mengandung pengertian bahwa tender kolusif boleh dilakukan asal tidak dan itu mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dan ketentuan ini berbeda dengan pengaturan tender di negara manapun. Dan ini akan mempersulit Badan Pengawas Persaingan Usaha untuk membuktikan apakah tindakan tersebut mendukung atau merusak persaingan. Selain itu, di beberapa negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon, pada saat
proses tender sering terjadi kecurangan seperti persekongkolan dalam tender. Dan dalam negara tersebut, persekongkolan dalam tender merupakan jenis pelanggaran yang amat serius karena tindakan tersebut biasanya merugikan negara karena terdapat aspek kecurangan dan terutama dampaknya merugikan perbelanjaan pemerintah dan pengeluaran negara. Selain itu di negara yang menganut sistem hukum civil law seperti di negara Indonesia juga sering terjadi kasus persekongkolan dalam tender. Dan setelah melihat perbandingan tender dalam negara lain terutama di Indonesia, menurut saya perlu adanya suatu aturan yang lebih ketat dan secara khusus mengatur tentang persekongkolan tender. Sebab walaupun sudah ada pedoman pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal tersebut masih bersifat secara general dan cenderung hanya sebagai pedoman saja, mengingat kasus pelanggaran hukum persaingan usaha yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah persekongkolan tender. Dan bahkan di negara-negara yang tidak mempunyai undang-undang yang membatasi kegiatan usaha sekalipun, sering terdapat perundang-undangan khusus tender. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.